Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada Bapak Jarod Rudi Hartanto, SPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Saya Vidya Abduliani dengan NIM 23283028, Program Studi Manajemen Informatika, Universitas Teknologi Digital, PSDKU Kota Tegal. Video ini dibuat untuk rangka memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pancasila mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Latar belakang pembentukan Pancasila. Sejarah lahirnya Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik tahun 1945. Menyadari kekalahannya sudah di depan mata, Jepang berusaha menarik simpati rakyat Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan dan membentuk sebuah lembaga guna mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, Dokuritsu Junbi Osakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI resmi dibentuk. Dalam sejarahnya, BPUPKI menjalankan sidang pertamanya secara resmi pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Dalam sidang BPUPKI ini, sejumlah tokoh menyampaikan pidato terkait perumusan asas dasar negara. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, sejarah sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Momen ini menjadikan momen pertama di mana Pancasila diperkenalkan. Definisi Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata, yaitu panca yang artinya 5 dan sila yang artinya dasar, asas atau prinsip. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 asas atau 5 prinsip. Kelima dasar atau asas atau prinsip tersebut telah menjadi rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila dijadikan dasar negara Indonesia berdasarkan pernyataan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, bahwa negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kehidupan sekarang, setiap masyarakat Indonesia dijamin kebebasan dalam menjalani kepercayaannya masing-masing. Masyarakat kini dapat menjalani kepercayaannya dengan tenang tanpa gangguan toleransi. Di sila ini, masyarakat juga diminta agar tidak menistakan agama lain dan harus menjunjung tinggi kerukunan umat beragama antara satu dengan yang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini, semua warga Indonesia memiliki hak yang setara dalam pembentukan kesejahteraan. Selain itu juga, kesetaraan dalam kehidupan yang layak, hak politik, hukum, dan semua hal yang telah diatur di Undang-Undang Dasar tanpa melihat suku dan ras warga negara Indonesia tersebut. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Di sila ketiga ini, semua warga Indonesia tidak boleh melakukan aksi-aksi yang dapat merenggangkan persatuan dan kesatuan negara kita, seperti melakukan tindakan terorisme, intoleransi, gerakan separatisme, dan hal-hal yang serupa. Sebagai warga Indonesia yang baik, kita harus tetap menjaga keutuhan negara kita. Kita harus menghindari tindakan-tindakan yang dapat memecah belah negara kita. Sila keempat,
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dapat dilihat bahwa banyak sekali kasus ataupun masalah yang terjadi di negara kita yang menunjukkan penurunan sila keempat ini. Contohnya, banyaknya kasus sengketa pilkada yang harus berakhir di Mahkamah Konstitusi. Hal ini semakin parah karena masyarakat disuguhkan oleh matinya sikap dalam menghormati pendapat orang lain. Demokrasi dan rasa legowo di hati para pihak yang kalah seolah-olah sudah mati sejak lama. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menghormati segala keputusan yang telah dirunding bersama. Meskipun kalah, kita harus lapang dada dalam menerima apapun hasilnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sila kelima ini dapat dilihat bahwa tujuannya adalah agar seluruh warga negara Indonesia mendapatkan kesejahteraan dan keadilan yang merata. Seluruh rakyat Indonesia berhak mendapatkan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap hak asasi manusia, pelindungan keamanan, dan hukum yang seutuhnya, dan semua hal yang berkaitan dengan kesejahteraan warga negara. Meskipun banyak orang maupun pihak yang ingin memecah belahkan negara kita dengan mengganggu nilai-nilai Pancasila, kita tidak boleh goyah. Kita harus berpegang teguh kepada Pancasila yang menyatukan Indonesia yang sangat luas. Nilai-nilai Pancasila merupakan hasil kerja keras para leluhur kita yang ingin Indonesia dapat hidup dengan damai dan tentram. Kita sebagai anak muda harus bisa selalu menjaga keutuhan nilai-nilai Pancasila agar tidak pudar karena budaya-budaya yang masuk ke Indonesia. Apalagi sekarang ancaman bisa datang dari mana saja, bisa saja dari internet, paham tidak benar, dan lain-lainnya. Tantangan dalam mempertahankan nilai-nilai Pancasila. 1. Globalisasi dan pengaruh budaya asing. Tantangan dalam menjaga keaslian dan keunikan budaya Indonesia era globalisasi. Upaya mempertahankan nilai-nilai lokal tanpa berpengaruh oleh budaya asing yang mungkin tidak sejalan dengan Pancasila. Kedua, ekstremisme dan radikalisme. Ancaman terhadap kerukunan dan persatuan nasional. Perlunya pertahanan ideologi untuk melawan pemahaman yang ekstrim dan radikal. 3. Kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan untuk mempengaruhi kesenjangan ekonomi dan sosial antara daerah dan golongan masyarakat. Memenuhi prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Harapan untuk masa depan bangsa. 1. Pendidikan berbasis karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan, membentuk generasi penerus yang memiliki karakter dan integritas. Yang kedua, partisipasi aktif masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam melestarikan dan mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Menggalang kerjasama antara pemerintahan, masyarakat, dan sektor swasta untuk menciptakan lingkungan yang mendukung. 3. Inovasi sosial dan teknologi. Menggunakan inovasi sosial dan teknologi untuk menyebarkan nilai-nilai Pancasila, membangun kesadaran masyarakat melalui sosial media dan platform digital. Pentingnya mempertahankan dan mengamalkan Pancasila. 1. Kohesi sosial dan nasional. Pancasila sebagai perekat persatuan dalam keberagaman etnis, agama, dan budaya. Mempertahankan Pancasila krusial untuk menjaga kedaulatan kohesi sosial Indonesia. 2. Moralitas dalam kepemimpinan. Menerapkan nilai-nilai moral dan etika Pancasila dalam kepemimpinan untuk memastikan integritas dan keadilan. Menghindari praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Daya saing global. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi dan sosial meningkatkan citra positif Indonesia di mata dunia, menarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia dalam persaingan global. Demikian penjelasan dari saya mengenai Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.